Argentina, champions of the world. Pep Guardiola punya sejarah menarik dalam karirnya sebagai manajer atau pelatih. Guardiola kini dilabeli sebagai arsitek yang ahli dalam membantai mantan klubnya. Bayern Munchen menjadi mantan klub teranyar yang dipermalukan Guardiola. Bayern keok dengan skor 0-3 saat bertandang ke markas Manchester City dalam perempat final leg pertama Liga Champions, Rabu 12 April 2023 dini hari WIB. Gol kemenangan tim asuhan Pep Guardiola diceploskan Rodrigo Hernandez di menit ke-27, Bernardo Silva menit ke-70 dan Erling Haaland di menit ke-76. Sementara Bayern gagal mengonversikan seluruh peluangnya menjadi gol. Guardiola gagalkan kebiasaan Munchen. Guardiola memang sempat menjadi pelatih Bayern selama 3 tahun pada periode 2013 hingga 2016. Setelah masa baktinya habis, juru taktik asal Spanyol itu diboyong Manchester City. Hingga akhirnya Bayern memiliki label si tukang bantai gara-gara tangan dingin Guardiola. Bahkan saat Guardiola hengkang, label tersebut masih dilanjutkan oleh Die Roten. Menariknya, di perempat final Liga Champions, status sang pembantai milik Bayern malah tak berguna. Sebaliknya, Bayern dibantai oleh Manchester City yang dipimpin Guardiola. Laga dini hari kemarin WIB juga membuat Bayern merasakan kekalahan terbesarnya pada musim ini. Bayern memang pernah kalah sebelumnya, tapi hanya dengan margin 1 atau 2 gol. Sementara kemenangan terbesar Bayern musim ini diukir saat bersua VfL Bochum di Bundesliga. Die Roten menang telak dengan skor 7-0. Kecerdasan taktik Pep. Josep Guardiola punya pendekatan taktik yang brilian ketika Manchester City menang atas Bayern Munchen di babak 8 besar Liga Champions. City tak mengejar penguasaan bola dan peran John Stones sangat krusial. Lepas penguasaan bola, City juga bisa bermain pragmatis. Pada duel lawan Bayern, penguasaan bola City hanya 44%. Sedangkan Bayern punya penguasaan bola hingga 56%. Jumlah umpan City juga lebih sedikit, yakni 427 berbanding 558. Namun City bermain jauh lebih efektif dibanding Bayern. City mampu melepas 14 umpan kunci dan Bayern hanya 11 kali. City mampu melepas 9 shot on target dan Bayern hanya 4 kali. City juga bermain lebih agresif saat kehilangan bola. City melepas 43 kali upaya tackle dan Bayern hanya melakukan 19 tackle. Jadikan Silva sebagai winger. Bernardo Silva sekali lagi menunjukkan kualitasnya sebagai team player. Silva bisa dimainkan untuk berbagai peran, baik untuk tugas bertahan maupun menyerang. Jika biasanya dimainkan sebagai gelandang, kali ini Silva bermain untuk peran winger kanan. Silva melakukannya dengan sangat apik dengan 1 gol yang dibuatnya. Namun kontribusi Silva bukan hanya pada aspek penyerang. Pemain asal Portugal itu juga aktif membantu pertahanan dan bisa membendung Davies. Silva melepas 13 tackle paling banyak dibanding pemain lain. Peran spesial John Stones. John Stones bisa dibilang sebagai unsung hero bagi City. Dia mungkin tak banyak mendapat pujian layaknya Haaland atau Bernardo Silva, namun perannya sangat krusial. Di atas kertas, Stones dimainkan sebagai gelandang sejajar dengan Rodri. Akan tetapi pada prakteknya, Stones acap kali sejajar dengan Ruben Dias. Situasi ini membuat salah satu antara Ake dan Akanji bisa melakukan overlap. Stones juga beberapa kali menjadi pemain ekstra di lini depan. Salah satu contohnya adalah ketika membuat assist untuk Haaland. Stones tiba-tiba berada di kotak penalti lawan dan memenangkan duel.
Bahkan John Stones menjadi pemain terbaik pada laga Manchester City versus Munchen kemarin. Hidupkan mimpi raih treble winners musim ini. Manchester City memiliki asa untuk meraih treble winners musim ini setelah menggilas Bayern Munchen di Liga Champions. Setelah kemenangan telak 3-0 atas Bayern Munchen itu membuat Manchester City berpeluang meraih treble winners, Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA. Diketahui Manchester City kini lolos hingga tahap semifinal Piala FA. Di Piala FA, Manchester City akan meladeni Sheffield United FC pada 22 April mendatang. Menghadapi tim kasta kedua Liga Inggris, armada Pep Guardiola diprediksi akan menang mudah dan mulus hingga final. Jika lolos di final, Manchester City akan menghadapi salah satu antara Manchester United atau Brighton yang menjadi lawannya. Sementara itu, kans Manchester City untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini masih terbuka lebar. Pasalnya, Arsenal tertahan imbang 2-2 di Anfield Stadium pada akhir pekan lalu. Diketahui saat ini Manchester City berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 67 poin dari 29 pertandingan. Mereka hanya berselisih 6 poin dengan Arsenal yang berada di puncak yang telah melakoni 30 pertandingan. Jika Manchester City berhasil menyapu bersih 9 pertandingan sisa di Liga Inggris dengan kemenangan, serta berharap Arsenal bakal terpeleset, bukan hal yang mustahil bagi City untuk meraih trofi Liga Inggris musim ini. Manchester City memang tengah tampil moncar sejak paruh kedua dimulai. Kini tercatat Erling Haaland CS meraih 13 pertandingan tanpa kekalahan. Bahkan skuad besutan Pep Guardiola itu meraih 9 kemenangan secara beruntun di semua kompetisi. Sehingga catatan apik tersebut bisa menjadi modal apik untuk pijakan Pep Guardiola membawa Manchester City meraih treble winners musim ini. Pep Guardiola peringatkan Manchester City. Guardiola mengaku gembira dengan hasil luar biasa ini, namun dia memberi peringatan kepada Erling Haaland dan kolega agar tidak terbuai karena masih ada leg kedua yang bisa mengubah segalanya. Ini hasil yang luar biasa, tapi saya tahu apa artinya pergi ke Munchen dan kami masih harus melakukan sesuatu yang baru agar tidak terlalu menderita dengan kualitas yang mereka miliki. Ujar Guardiola dilansir dari BBC Rabu 12 April 2023. Saya tinggal di Munchen selama 2 tahun. Saya tahu mentalitas dan kualitas yang mereka miliki. Masih ada permainan yang kuat untuk dilakukan, imbuhnya. Guardiola juga memuji penampilan agresif Manchester City dalam laga ini. Namun begitu, pelatih yang pernah menangani Bayern Munchen pada 2013 hingga 2016 tersebut juga tahu bahwa tim raksasa Jerman tersebut memiliki para pemain berbahaya yang bisa mengubah hasil di leg kedua. Kami agresif, gol kedua adalah untuk itu. Kami melakukannya, bagaimana mereka mempertahankan 4 bek hari ini luar biasa. Sambung pelatih asal Spanyol tersebut. Melihat bangku cadangan mereka selalu ada ancaman, itu benar-benar bagus tapi ada leg kedua untuk dimainkan, pungkasnya. Modal kemenangan atas Munchen. Kemenangan telak atas Bayern menjadi modal bagus bagi The Citizen. Manchester City selangkah lagi melaju ke semifinal dengan syarat tidak kalah dengan margin 4 gol. Andai lolos, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan harus berjumpa pemenang antara Chelsea kontra Real Madrid. Laga ini bisa menjadi final yang kepagian. Nah, bagaimana pendapat football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.